Oke dude, sekarang kita akan melanjutkan membaca bab 8. Bab 7 belum direkam nih cuy, cuman gue ingin melanjutkan ini, jadi gue skip sih, mungkin kapan-kapan kalau mau. Oke, bab 8. Perencanaan terorganisasi, pengkristalan hazard menjadi tindakan. Langkah ke-6, menjadi kaya. Langkah ke-6. That's so good. Oke. Mari kita baca. Anda telah mempelajari bahwa segala sesuatu yang diciptakan dan diperoleh berawal dari sebuah hasrat. Hasrat telah menyelesaikan putaran pertama dari perjalanannya, dari abstrak menjadi konkret, menjadi bengkel kerja imajinasi tempat rencana-rencana transisinya diciptakan dan diorganisasi. Pada bab 3, hasrat Anda diinstruksikan mengambil 6 langkah pasti dan praktis sebagai tindakan pertama Anda menerjemahkan hasrat terhadap uang ke dalam bentuk fisiknya. Salah satu langkah tersebut adalah penyusunan sebuah atau beberapa rencana pasti dan praktis untuk mewujudkan transformasi ini. Sekarang Anda diperintahkan untuk menyusun rencana-rencana praktis. But anyway, dude, kayaknya gue akan membaca selama 1 jam lagi ya cuy. Sekarang di sini jam 18.43 dan baterai 84%. Kayaknya gue untuk sekarang membaca 1 jam lagi aja cuy. Artinya 19.43 deh. 19.43 itu berarti jam 8. Oke lah, nanti habis jam 8 langsung tidur. Nanti berarti jam 19.43. Oke, mari kita lanjutkan. Dan kayaknya nanti kita tidak bakalan menyelesaikan satu bab ya, karena ini babnya cukup tebal sih untuk menyelesaikan satu babnya. Ini sekitar 20 atau 30-an halaman, jadi cukup. Mungkin nanti sehabisnya aja. Dan nanti kita batasi pakai ini cuy. Ternyata kameranya kalau dekat lumayan keren cuy. Oke, tadi sampai mana tadi? Sini ya. Oke. Nomor 1, bersekutulah dengan sebuah kelompok beranggotakan sebanyak mungkin orang yang Anda butuhkan untuk menciptakan dan menjalankan rencana-rencana Anda mengumpulkan uang. Dengan menggunakan prinsip mastermind, sangatlah penting untuk mengikuti instruksi ini, jangan mengabaikannya. Persekutuan atau aliansi mastermind terdiri atas 2 atau lebih pikiran yang bekerja bersama secara aktif dan selaras untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini sudah diperkenalkan dalam bab 6, pengetahuan khusus, dan akan dijelaskan lebih mendetail pada bab 11, kekuatan mastermind. Sekarang ternyata untuk diperlukan kelompok cuy, harus bersekutu kita. Bersekutu dengan sebanyak mungkin yang Anda butuhkan. Jadi harus setidaknya yang Anda butuhkan, lo harus mengumpulkan orang yang Anda butuhkan cuy. Wow. Sebelum membentuk persekutuan mastermind, putuskan keuntungan dan manfaat yang dapat Anda tawarkan kepada anggota perorangan kelompok Anda sebagai imbalan kerjasama mereka. Tidak ada yang mau bekerja sama tanpa sebentuk imbalan. Tidak ada orang pandai yang akan meminta atau mengharapkan orang lain bekerja tanpa imbalan yang cukup. Meski tidak harus berwujud uang. Iya sih, memang harus ada imbalannya sih. Bentar cuy, gue ingin
ini cukup 15 menit. Perfect. Next, atur pertemuan dengan anggota kelompok mastermind Anda minimal 2 kali seminggu dan lebih sering jika mungkin, sampai Anda bersama-sama berhasil menyempurnakan rencana yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang. Jaga keharmonisan sempurna antara diri Anda dan setiap anggota kelompok mastermind Anda. Jika tidak bisa menjalankan instruksi dengan sempurna, dapat dipastikan Anda akan menemui kegagalan. Prinsip mastermind tidak akan berhasil tanpa keharmonisan sempurna. Camkan fakta-fakta ini. Anda sedang melakukan sebuah misi penting bagi diri Anda. Untuk memastikan keberhasilan, Anda harus mempunyai rencana-rencana yang sempurna. Jadi untuk ini sebenarnya cukup seperti tim ya, seperti tim dan menjaga keharmonisan. Anda harus mempunyai pengalaman pendidikan, bakat alami, dan imajinasi. Ini sejalan dengan metode yang diikuti oleh setiap orang yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Bentar cuy, kalau gue ganti di sini tuh sini. Jauh lebih, tapi agak aneh sih, lightningnya jadi agak aneh sih. Oh ya, dia agak strong banget di situ. Itu lumayan di buku. Bentar sih, gue mau benahi lightningnya. Oke, lightningnya harusnya bagus sih. Cuma cukup agak konyol di bagian kamera, agak aneh emang. Kalau di bagian sini terlalu strong di bagian kamera. That's good note. Nah, it should be much better. Perfect. It should be much good. Oke, lebih bagus. Oke, mari kita lanjutkan. Tak seorang pun memiliki pengalaman, pendidikan, bakat alami, dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan keberhasilan mengumpulkan kekayaan luar biasa tanpa kerjasama orang lain. Setiap rencana yang Anda susun dalam usaha Anda mengumpulkan kekayaan harus menjadi karya bersama diri Anda dan setiap anggota kelompok mastermind Anda. Anda boleh menyusun rencana Anda sendiri, seluruhnya atau sebagian, tetapi pastikan rencana tersebut diperiksa dan disetujui oleh anggota mastermind Anda. Ini benar-benar kita perlu tim sih. Untuk kau mungkin Fiverr bisa menjadi tim, harusnya bisa. Kalau rencana pertama gagal, coba rencana berikutnya. Jika rencana lain pertama yang Anda susun tidak berhasil dengan baik, gantilah dengan rencana lain. Jika rencana lain ini gagal, ganti dengan yang lain lagi, dan seterusnya sampai Anda menemukan rencana yang betul-betul efektif. Di titik inilah sebagian besar orang menemui kegagalan, karena kekurangnya kegigihan mereka menciptakan rencana-rencana baru menggantikan rencana-rencana yang gagal. Orang paling cerdas pun tidak akan berhasil mengumpulkan uang atau menyelesaikan suatu misi tanpa rencana-rencana yang praktis dan masuk akal. Camkan fakta ini dan ingat ketika rencana Anda gagal, bahwa kekalahan sementara bukanlah kegagalan yang permanen. Ini hanya berarti rencana Anda belum baik. Buat rencana lain, mulai lagi. Kekalahan sementara hanya berarti satu hal, pengetahuan pasti bahwa ada sesuatu yang salah dengan rencana Anda. Jutaan orang menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan karena mereka tidak memiliki rencana yang efektif untuk mengumpulkan kekayaan. Pencapaian Anda hanya bisa sebaik rencana yang Anda susun. Anda tidak pernah kalah sampai Anda menyerah dengan pikiran Anda sendiri. James J. Hill, yang merupakan pembangun rel kereta terbaik,
mengalami kekalahan sementara ketika ia pertama kali berusaha mengumpulkan modul yang diperlukan untuk membangun rel kereta api dari timur ke barat. Namun, ia mengubah kekalahan menjadi kemenangan lewat rencana baru. Henry Ford mengalami kekalahan sementara, bukan saja di awal karir di bidang otomotif, tapi juga saat ia sudah berada jauh di puncak. Ia menciptakan rencana-rencana baru dan terus berderap menuju kemenangan finansial. Kita melihat orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan luar biasa, tetapi sering hanya melihat kemenangan mereka tanpa mau melihat kekalahan sementara yang mereka lalui sebelum akhirnya sampai. Penganut filsafah ini tidak dapat berharap mengumpulkan kekayaan tanpa mengalami kekalahan sementara. Ketika kekalahan datang, terima hal itu sebagai sebuah sinyal bahwa rencana Anda tidak efektif. Susun ulang rencana tersebut dan bentangkan layar sekali lagi menuju sasaran idaman Anda. Jika menyerah sebelum sampai ke tujuan Anda berhenti berusaha, quitter. Orang yang berhenti berusaha tidak pernah menang, dan pemenang tidak pernah berhenti berusaha. Tulis kalimat ini di salib kertas dengan huruf besar-besar dan tempelkan di tempat yang mudah Anda setiap malam sebelum Anda tidur dan tiap pagi sebelum Anda berangkat bekerja. Ketika mulai memilih anggota kelompok mastermind Anda, usahakan memilih mereka yang tidak terlalu menganggap serius kekalahan. Sebagian orang dengan begitu bodohnya percaya bahwa hanya uang yang akan menghasilkan uang. Tidak benar, hasrat yang ditransmisikan menjadi wujud fisiknya lewat prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini adalah salah satu cara membuat uang. Uang sendiri bukanlah apa-apa selain materi inersia. Uang tidak dapat bergerak atau bicara, namun dapat mendengar ketika orang yang menghasratkannya memanggil. Perencanaan secara cerdas penting bagi keberhasilan dalam semua kegiatan dengan tujuan mengumpulkan kekayaan. Berikut instruksi terperinci bagi mereka yang harus mulai mengumpulkan kekayaan dengan menjual jasa pribadi. Anda mestinya cukup bersemangat mengetahui bahwa hampir semua kekayaan luar biasa pada awalnya berwujud kompensasi untuk jasa pribadi atau penjualan ide. Ada apa selain ide atau jasa pribadi yang dapat diberikan oleh orang yang tidak memiliki harta benda atau properti sebagai imbalan untuk kekayaan? Apalagi selain ide dan jasa pribadi yang dapat diberikan oleh orang yang tidak memiliki harta benda atau properti sebagai imbalan untuk kekayaan? Ya jelas sih. Dia untuk tradisi menggunakan trade dengan ide dan jasa pribadi, pemimpin dan pengikut. Pada dasarnya ada dua jenis orang di dunia. Yang pertama adalah pemimpin dan yang lainnya pengikut. Dari awal tetapkan apakah Anda bermaksud menjadi pemimpin di bidang yang Anda pilih atau tetap menjadi pengikut. Perbedaan kompensasinya sangat besar. Pengikut tidak dapat berharap memperoleh kompensasi yang menjadi hak pemimpin, meski banyak pengikut membuat kekeliruan dengan mengharapkan hal itu. Tidak ada salahnya menjadi pengikut. Di sisi lain, tidak ada manfaat terus menjadi pengikut. Sebagian besar pemimpin hebat pada awalnya adalah pengikut. Mereka menjadi pemimpin hebat karena mereka adalah pengikut yang cerdas. Dengan sedikit pengecualian, orang yang tidak dapat mengikuti seorang pemimpin dengan cerdas tidak dapat menjadi pemimpin yang efisien. Mereka yang dapat mengikuti pemimpin mereka dengan cara paling efisien biasanya adalah yang akan menjadi pemimpin dengan paling cepat. Pengikut yang cerdas memiliki banyak keuntungan, di antaranya peluang untuk mendapatkan pengetahuan dari pemimpin. Karakteristik utama kepemimpinan. Berikut faktor-faktor penting kepemimpinan. Gagah berani. Berdasarkan pengetahuan atas dirinya sendiri dan bidang yang dikuasainya, pengikut tidak ingin didominasi oleh seorang pemimpin yang tidak memiliki rasa percaya diri dan keberanian. Pengikut yang cerdas tidak mau dipimpin oleh pemimpin seperti itu dalam waktu lama. Pengikut yang cerdas tidak akan mau dipimpin oleh pemimpin seperti itu dalam waktu lama. Berikut pengendalian diri. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri tidak dapat mengendalikan orang lain. Pengendalian diri adalah contoh yang baik bagi pengikut yang akan ditiru oleh pengikut yang lebih cerdas. Adil. Tanpa rasa keadilan, pemimpin tidak akan dapat memimpin dan menjaga rasa hormat dari para pengikutnya. Ketetapan keputusan. Orang yang tidak mantap dengan keputusannya adalah orang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri.
sehingga tidak akan berhasil memimpin orang lain. Ketetapan rencana. Pemimpin yang sukses harus merencanakan pekerjaan dan mengerjakan rencana tersebut. Seorang pemimpin yang hanya bekerja dengan menebak-nebak tanpa rencana praktis dan pasti, ibarat kapal tanpa baling-baling. Cepat atau lambat, kapal akan menabrak karang. Melakukan lebih dari yang diminta. Salah satu kutukan kepemimpinan adalah perlunya kemampuan kepemimpin untuk melakukan sesuatu lebih dari yang dilakukan oleh pengikut mereka. Kepribadian yang menyenangkan. Orang yang ceroboh dan tidak rapi tidak dapat menjadi pemimpin yang berhasil. Kepemimpinan mengundang rasa hormat. Pengikut tidak akan menghormati pemimpin yang tidak memiliki kepribadian yang menyenangkan. Simpati dan memahami. Berapa menit ini? Baru 57. Simpati dan memahami. Pemimpin yang berhasil wajib memiliki simpati kepada pengikutnya. Selain itu, pemimpin juga harus memahami mereka dan permasalahan mereka. Penguasaan akan detail. Agak kurang enak nih kursi. Kepemimpinan yang berhasil membutuhkan penguasaan atas detail posisi sebagai pemimpin. Kemauan mengambil alih tanggung jawab sepenuhnya. Pemimpin yang berhasil harus mau mengambil alih tanggung jawab atas kesalahan dan kekurangan para pengikutnya. Jika berusaha menghindari dari tanggung jawab ini, mereka tidak akan lagi menjadi pemimpin. Jika pengikut melakukan kesalahan dan menjadi tidak mampu, yang salah adalah sang pemimpin. Kerjasama. Pemimpin yang berhasil harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip usaha bersama dan mampu mendorong pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Kepemimpinan membutuhkan kekuasaan dan kekuasaan membutuhkan kerjasama. Ada dua bentuk kepemimpinan. Yang pertama dan yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan persetujuan dan dengan simpati para pengikut. Yang kedua adalah kepemimpinan dengan paksaan tanpa persetujuan dan simpati pengikut. Sejarah dipenuhi bukti bahwa kepemimpinan dengan paksaan tidak bertahan lama. Satunya tampuk para diktator dan raja memiliki makna signifikan. Ini artinya orang tidak akan tunduk pada kepemimpinan dengan paksaan selamanya. Napoleon, Mussolini, dan Hitler adalah contoh pemimpin dengan paksaan. Kepemimpinan mereka berlalu. Pemimpin seperti itu akan mendapat kekuasaan mereka terkikis dan hilang. Kepemimpinan atas dasar persetujuanlah yang akan bertahan. Untuk sementara, orang boleh jadi mengikuti kepemimpinan dengan paksaan, tapi mereka tidak akan melakukan dengan sukarela. Para pemimpin yang sukses akan merangkul ke-11 faktor kepemimpinan yang dideskripsikan pada bab ini. Di samping faktor-faktor lain, mereka yang menjadi 11 atribut itu sebagai dasar dari kepemimpinan mereka akan menemukan peluang yang berlimpah dalam berbagai arah hidup. 10 penyebab utama kegagalan pemimpinan. Sudah berapa menit ini cuy? Gila, 10 menit sudah buyar cuy. Gila. 10 penyebab utama kegagalan kepemimpinan. Berikut penyebab utama seorang pemimpin gagal. Tak kalah penting bagi kita untuk juga mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan selain apa yang harus dilakukan. Tidak mampu mengatur detail. Kepemimpinan yang efisien mensyaratkan kemampuan mengorganisasi dan menguasai detail. Pemimpin sejati tidak pernah terlalu sibuk untuk melakukan apa saja yang diperlukan sebagai pemimpin. Pemimpin atau pengikut yang terlalu sibuk untuk mengubah rencana atau memberi perhatian pada situasi darurat adalah indikasi inefisiensi. Pemimpin yang berhasil harus menguasai semua hal terkait posisinya. Ini berarti ia harus memiliki kebiasaan mendelegasikan hal-hal kecil kepada bawahan. 2. Tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Sejatinya, jika keadaan mengharuskan, pemimpin yang hebat mau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan orang lain. Yang paling agung di antara kalian adalah yang menjadi pelayan bagi semua. Adalah kebenaran yang dipatuhi dan dihormati oleh semua pemimpin yang cakap. Mengharapkan imbalan atas apa yang mereka ketahui.
Nomor 3 yaitu mengharapkan imbalan atas apa yang mereka ketahui, bukan apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui tersebut. Dunia tidak membayar orang untuk apa yang mereka ketahui. Dunia membayar orang untuk apa yang mereka lakukan, atau apa yang mereka sarankan untuk orang lain lakukan. 4. Takut disaingi oleh para pengikutnya. Pemimpin yang takut salah salah satu pengikut akan mengambil alih posisinya cepat atau lambat, pasti akan menemui ketakutan tersebut. Pemimpin yang cakap akan melatih para pengikutnya yang kelak akan mereka limpahi kemenangan. Hanya dengan cara ini, pemimpin dapat menggandakan dan menyiapkan diri untuk ada di mana saja dan memberi perhatian pada banyak hal pada waktu yang bersamaan. Pernyataan bahwa orang menerima lebih banyak uang untuk kemampuan mereka menyuruh orang untuk melakukan suatu pekerjaan daripada yang dapat ia peroleh untuk melakukan diri sendiri adalah suatu kebenaran abadi. Pemimpin yang efisien lewat pengetahuan akan pekerjaan mereka dan daya tarik pribadi mereka akan meningkatkan efisiensi orang lain dan mendorong orang lain untuk bekerja lebih banyak serta lebih baik daripada yang dapat diberikan tanpa pemimpin semacam itu. Tidak punya imajinasi. Tanpa imajinasi, pemimpin tidak akan mampu mengatasi keadaan darurat dan menciptakan rencana yang akan membimbing para pengikut mereka secara efisien. Mementingkan diri sendiri. Pemimpin yang mengklaim semua pujian atas hasil karya para pengikut mereka pasti akan dibenci. Pemimpin yang benar-benar hebat tidak pernah minta tanda jasa apapun. Mereka puas melihat pujian tersebut diberikan kepada para pengikut mereka, karena mereka tahu bahwa umumnya orang bekerja lebih keras untuk mendapat pujian dan pengakuan, bukan sekedar uang. Pemarah. Sampai nomor 7 ya, pemarah. Did we not take a break? I think not. We just one though. Oh yeah, for 1 hour. We didn't require to wait this time because we have a timer in the photo booth. And now, dan sekarang berada di 22 menit 30 detik. Kurang 30 menitan lagi cuy. Oke, kita tunggu suara azan. Untuk membaca kita perlu minum deh, kalau enggak pusing ternyata. Oke, mari kita lanjutkan. Pemarah. Para pengikut tidak menghormati pemimpin yang pemarah. Selain itu, suatu pemarah dalam bentuk apapun menghancurkan daya tahan dan daya hidup siapa saja yang mengumbarnya. Tidak setia. Mungkin seharusnya inilah yang ada di puncak daftar Pemimpin yang tidak setia kepada amanat dan orang-orang yang ada di atas dan di bawah mereka tidak akan bertahan lama sebagai pemimpin. Ketidaksetiaan membuat seseorang lebih kotor dari debu dan mendatangkan hinaan yang memang layak ia dapatkan. Ketidaksetiaan adalah penyebab utama kegagalan dalam setiap bidang kehidupan. Menekankan wewenang pemimpin. Pemimpin yang efektif memimpin dengan mendorong dan bukan berusaha menanamkan ketakutan di hati para pengikut mereka. Pemimpin yang berusaha menarik perhatian para pengikut dengan wewenang mereka sama seperti pemimpin dengan paksaan.
Kalau Anda memang pemimpin sejati, Anda tidak perlu memamerkan fakta tersebut. Hal itu terlihat dari perilaku Anda lewat simpati, pemahaman, keadilan, dan pertunjukan pengetahuan atas pekerjaan mereka. Mengagungkan gelar. Pemimpin yang cakap tidak memerlukan gelar untuk memperoleh rasa hormat dari para pengikutnya. Pemimpin yang terlalu mengagung-agungkan gelar biasanya tidak memiliki hal lain untuk dibanggakan. Pintu ruangan para pemimpin hebat terbuka bagi siapa saja yang ingin masuk, dan ruangan mereka bebas dari formalitas atau aturan yang baku. Itu nomor 10 ya. Ada berapa ini sih? Syarat 10 penyebab utama kegagalan pemimpinan. Ini mungkin perlu kita beri tanda. Faktor-faktor penting kepemimpinan. Kepemimpinan berada di halaman 180 ya, the Think and Grow Rich. It's pretty good. Oh my god. Oke, kita salah melipat sih. Kita melipat bagian sini aja, dan kita lipat bagian sini. Perfect. Kita lipat ke arah kiri biar lebih mudah. Oke. Semua itu adalah beberapa sebab kegagalan kepemimpinan yang paling umum. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk mendatangkan kegagalan. Pelajari daftar tersebut dengan cermat jika Anda ingin menjadi pemimpin, dan pastikan Anda tidak melakukan kesalahan semacam itu. Oh, ternyata ada 10 cuy. Oh my god, ini ada 10 penyebab utama kegagalan pemimpinan. Kita ulang di garis besarnya. Tidak mampu mengatur detail. Nomor 1 tidak mampu mengatur detail. Nomor 2 tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Nomor 3 mengharapkan imbalan atas apa yang mereka ketahui, bukan apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui tersebut. Nomor 4 takut disaingi oleh para pengikutnya. Nomor 5 tidak punya imajinasi. Nomor 6 mementingkan diri sendiri. Nomor 7 pemarah. Nomor 8 tidak setia. Nomor 9 menekankan wewenang pemimpin. Nomor 10 menggunakan gelar. Komentar. Oke. Kita berada di komentar. Warren Bennis, seorang profesor yang mengajar bidang manajemen dan organisasi, berkata, manajer adalah mereka yang melakukan sesuatu dengan benar. Pemimpin adalah mereka yang melakukan hal yang benar. Apa juga bedanya? Manajer adalah mereka yang melakukan sesuatu dengan benar. Dia melakukan sesuatu dengan benar, itu manajer. Pemimpin adalah mereka yang melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar itu artinya sih dia tahu antara benar dan salah sih. Dengan benar itu dia sebisa mungkin dengan benar walaupun belum tentu benar atau salah. Kayaknya menurut saya ya. Laksamana Grace Hopper adalah wanita angkatan laut wanita yang menduduki jabatan tinggi saat diwawancara untuk program 60 Minutes. Ia mengatakan, urusan perlu diatur, orang perlu dipimpin. Kapan dan bagaimana melamar untuk sebuah jabatan? Informasi yang diuraikan pada bagian ini adalah hasil bersih bertahun-tahun pengalaman membantu ribuan orang memasarkan jasa mereka secara efektif. Oleh karena itu, informasi ini dapat diandalkan. Komentar. Opsi mengirim resume atau sehari-hari hidup lewat internet, email, dan fax mail sungguh mengubah cara perusahaan mencari karyawan baru dan cara kebanyakan orang melamar pekerjaan. Bagaimanapun, tingkat korupsi tidak pernah dimaksudkan untuk kebanyakan orang.
Buku ini ditulis bagi mereka yang ingin tampil menonjol. Apabila Anda salah satu orangnya, editor edisi ini sangat menganjurkan Anda mempertimbangkan dengan serius saran-saran berikut tentang cara melamar posisi tertentu dan cara mempersiapkan resume. Jika Anda tergoda untuk berpikir bahwa semua saran ini sudah jelas dan bukan hal baru, terlalu sederhana atau kuno, kami meyakinkan bahwa itu salah. Pada kesempatan di mana kami baru memperbarui materi yang dibahas, kami menambahkan kolom komentar. Jadi buku ini ada komentar dari editornya, cuy. Komentarnya biasanya seperti ini. Komentar gitu. Ini apa sih? Komentar, setelah itu ada satu. Ini termasuk komentar bukan? Belum tahu sih. Oh enggak. Agen tenaga kerja, kapan untuk bagaimana melamar sebuah jabatan? Ini lanjut dari kapan, bagaimana melamar untuk sebuah jabatan. Nomor 1, agen tenaga kerja. Hanya boleh agen dengan reputasi baik yang pengelolanya mampu menunjukkan catatan prestasi dengan hasil memuaskan. Seperti yang sudah diketahui oleh semua orang di pasar tenaga kerja saat ini, agen penyentur bervariasi dari perusahaan yang menyediakan pekerjaan temporer sampai headhunter yang menghubungkan eksekutif papan atas dengan perusahaan yang membutuhkan bakat manajerial mereka. Apabila mencari posisi menengah ke atas pepatah lama, Anda menuai yang Anda tanam benar adanya. What does it mean? Apa adanya? Baca selama 1 jam. It's feel weird, but it's really good. Laptopnya juga bersahabat. Kita record ini selama 1 jam tanpa dicas. Baterainya cuman mungkin 10% dan tidak panas. Gila. Apple, you are good. Nomor 2, iklan di surat kabar, jurnal niaga, majalah. Iklan kecil umumnya dapat diandalkan untuk mendatangkan hasil yang memuaskan bagi mereka yang melamar kerja kantoran atau posisi bergaji biasa. Iklan display lebih cocok untuk mereka yang mengejar jabatan eksekutif dengan teks yang ditulis jelas serta desain yang menarik. Ini mungkin lebih mahal tapi lebih baik hasilnya. Isinya harus disiapkan oleh tenaga ahli yang paham cara menegaskan kualitas menjual Anda. Bagi perorangan, iklan display mungkin bukan cara yang umum dilakukan orang-orang zaman sekarang. Namun justru karena itulah semakin terbuka kemungkinan Anda mendapatkan perhatian yang Anda inginkan. Jika Anda tahu persis posisi apa yang Anda inginkan dan memiliki iklan yang ditulis dan didesain dengan baik, serta tahu harus mendapatkan di surat kabar atau jurnal industri mana. Bagaimanapun, jika Anda ingin mencobanya, bersiaplah, harganya tidak murah. Anda harus masuk ke dunia periklanan dan bukan rahasia umum bahwa memasang satu iklan secara membuah hasil. Biasanya diperlukan lebih dari satu iklan sebelum pemberi kerja termotivasi untuk memperkerjakan sebuah produk Anda. Wow, ternyata untuk iklan pun satu kali aja belum tentu ada hasilnya, cuy. Dan iklan termasuk mahal. You can imagine. Wow. Nomor 3, surat lamaran pribadi. Surat ini ditujukan ke perusahaan atau individu tertentu yang paling membutuhkan jasa yang ditawarkan. Surat wajib diketik rapi, selalu dan ditandatangani langsung. Bersama surat tersebut, daftar riwayat hidup lengkap atau rincian kualifikasi pelamar wajib disertakan. Surat lamaran dan daftar riwayat hidup sebagian dipersiapkan dengan saran dari seorang ahli. Dalam pasar tenaga kerja kontemporer, mengirim surat lamaran tanpa perlu menunggu lowongan kerja diiklankan bisa menjadi pendekatan yang sangat sukses. Namun, ini khusus bagi mereka yang tahu betul posisi apa yang mereka inginkan dan bersedia meluangkan waktu untuk mempersiapkan presentasi yang meyakinkan. Manajer yang tanggung jawab atas perekrutan karyawan selalu mencari calon karyawan yang baik. Kalau mereka menerima presentasi yang terstruktur, jelas dan menarik yang menjelaskan bahwa Anda tertarik pada posisi tertentu, kapanpun ada lowongan, pasti usaha Anda tidak akan diabaikan.
Dan hal pertama yang dilakukan manajer yang baik saat ada posisi kosong adalah mencari di database-nya. Saat itu terjadi, kalau presentasinya Anda meyakinkan, data Anda akan ada di dalamnya. Pertanyaan satu-satunya adalah, apa Anda bersedia menerima saat mereka siap menerima Anda? Jika Anda asal melamar ke semua perusahaan, kemungkinan besar Anda tak akan berhasil. Mendekati ini bukan untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, melainkan bagi mereka yang sedang mencari sebuah karir yang spesifik. Ternyata jabatan kan perlu diiklankan, perlu presentasi. Gue baru tahu sih, ini ilmu. Gue ternyata masih bodoh, holy cow. Nomor 4, lamaran langsung. Pada beberapa kasus lebih efektif jika pelamar menawarkan secara langsung jasa mereka kepada calon pemberi kerja, di mana pernyataan tertulis lengkap tentang kualifikasi untuk posisi tersebut harus disertakan. Karena seringkali pemberi kerja ingin membicarakan catatan seseorang dengan rekan mereka, minta diwawancara ketika tidak ada lowongan kosong bisa menjadi pernyataan yang bahkan lebih kuat untuk menunjukkan bahwa Anda tahu apa yang Anda inginkan dan serius ingin bekerja di industri tertentu. Jika Anda mengejar pendekatan ini, ingatlah bahwa Anda minta orang lain meluangkan waktu demi Anda. Beberapa manajer mungkin menolak karena bertentangan dengan praktik bisnis perusahaan mereka, dan beberapa manajer mungkin tidak bersedia karena merasa terganggu. Pendekatan ini hanya akan berhasil apabila Anda percaya diri Anda bisa meninggalkan kesan yang memukau secara langsung. Jika Anda meninggalkan kesan yang kuat dan positif, pasti nama Anda akan diingat saat ada lowongan kosong. Nomor 5, lamaran lewat hubungan pribadi. Jika memungkinkan, pelamar sebaiknya berusaha mendekati calon pemberi kerja lewat hubungan pertemanan pribadi. Metode pendekatan ini sangat menguntungkan, khususnya bagi mereka yang mencari jabatan eksekutif dan tidak ingin terlihat memohon. Informasi yang perlu diberikan dalam resume tertulis. Ternyata di sini tuh juga membahas tentang resume. Oke, just do it. Bab 8 itu tadi apa sih? Gue lupa sih. Perencanaan terorganisasi. Kita perencanaan terorganisasi sih. Kita melakukan supaya terorganisasi. Oke, betul. Napoleon Hill. Perencanaan terorganisasi bab 8. Pengkristalan hasrat menjadi tindakan. Imajinasi, tinggal pikiran. Wow. Kegigihan, keputusan, kegigihan, kekuatan mastermind. Oke, mari kita lanjut. Terlihat lebih produktif sih untuk membaca. Cuma setelah itu gue ingin tidur. Informasi yang perlu diberikan dalam resume tertulis. Resume yang baik harus disiapkan secermat seorang pengacara menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan. Kecuali pelamar berpengalaman menyiapkan resume. Sebaiknya berkonsultasilah dengan ahli. Saat sebuah bisnis yang khusus ingin memasang iklan, mereka akan mempekerjakan spesialis yang paham betul tentang psikologi periklanan untuk menjual produk mereka. Jika menjual jasa pribadi Anda harus melakukan hal yang sama. Untuk beriklan pun kita ada agen sih. Iya sih. Untuk hasil yang terbaik lebih baik diserahkan ke agen karena dia lebih paham. Komentar, kondisi pasar kerja di Amerika tidak pernah seburuk saat Napoleon Hill menulis paragraf sebelumnya.
Akibat depresi besar, banyak orang dewasa yang tidak pernah memiliki pekerjaan tetap, apalagi memiliki posisi karir, dan hanya ada sedikit tempat untuk belajar cara mencari kerja. Sejak saat itu, banyak buku bagus yang membahas topik tersebut, dan semakin banyak perusahaan mulai menawarkan bantuan profesional dalam mempersiapkan resume. Bagaimanapun, baik buku maupun sisa copywriter bukanlah pembawa keajaiban. Semuanya dimulai dengan apa yang bisa Anda tawarkan. Para editor edisi ini menyarankan Anda mulai menyusun presentasi Anda menggunakan panduan di halaman berikutnya. Begitu memiliki draft pertama, Anda harus mengulas setidaknya satu buku tentang topik itu untuk melihat saran apa yang ada di dalamnya yang mungkin bisa membantu Anda menjual diri dengan lebih baik. Lalu, tergantung seberapa puas Anda mungkin juga ingin mencari saran dari pakar profesional yang memiliki keahlian menyusun presentasi semacam itu. Kami menawarkan 2 peringatan. Pertama, pastikan presentasi Anda tidak terlihat standar. Karena sudah kebanjiran resume selama bertahun-tahun, para editor mengingatkan bahwa beberapa copywriter profesional menggunakan frasa, jargon, dan format yang sama untuk semua klien. Dan ini jelas menunjukkan bahwa resume Anda disiapkan oleh orang lain, atau Anda sekedar menyalin dari buku. Tujuan Anda adalah membuat resume Anda menonjol. Kedua, jangan berlebihan mencoba tampil mencolok. Kayaknya nih yang namanya hidup itu benar-benar hampir mirip seperti chartnya ekonomi, cuy. Anda tidak boleh biasa aja dan juga tidak boleh terlalu menonjol. Sweet spotnya di mana, cuy? Biasa aja itu jelas, tidak terlalu menonjol. Mungkin agak kalau terlihat sangat menonjol dilawarkan. Mungkin itu sweet spotnya. Sampai mana tadi? Kedua, jangan berlebihan mencoba tampil mencolok. Jaga keseimbangan antara menarik perhatian pemberi dan terlihat memaksakan diri. Sebagai contoh, apabila Anda adalah seorang eksekutif pemasaran di New York yang melamar ke perusahaan di Los Angeles, mengirimkan lamaran Anda disusul sekeranjang bagel segar, keesokan paginya mungkin akan memberi kesan baik. Sementara itu, mengirimkan papan penahan dengan wajah Anda di tengahnya barangkali akan dianggap terlalu berlebihan. Memberi kesan cerdas memang perlu, tapi tetap harus menjaga profesionalisme. Jangan berusaha tampil sok cerdas secara berlebihan sampai terlihat tidak profesional. Berikut serangkaian panduan untuk mempersiapkan resume Anda. Karena Anda harus merespon lowongan kerja yang ada. Dan karena sekarang sudah umum mengirim lamaran dan resume lewat faxmail, panduan yang harus digunakan untuk mempersiapkan 2 presentasi terpisah, seperti yang Hill sarankan berikut. Anda harus menyiapkan presentasi yang jelas untuk dikirim lewat pos dan untuk dipresentasikan langsung. Namun, Anda juga harus menyiapkan presentasi kedua, versi yang pendek dan didesain khusus untuk dikirim lewat faxmail. Pastikan versi yang dikirim lewat faxmail utuh dan menarik, tapi jangan buat lebih dari 3 halaman. Informasi berikut harus muncul dalam resume. Pendidikan. Wow. Jelaskan secara ringkas tapi padat pendidikan yang pernah Anda enyam dan kekhususan apa yang Anda ambil, serta alasan Anda mengambil kekhususan tersebut. Jangan pernah melebih-lebihkan. Ini adalah saran yang sangat serius dan perlu diterapkan tidak hanya untuk bagian pendidikan, tapi juga untuk 2 kategori selanjutnya, pengalaman dan referensi. Penyedia kerja yang pintar pasti akan mengajak ketiganya. Peraturan ketenagakerjaan sudah sangat menuntut sehingga pemberi kerja sangat hati-hati dalam merekrut orang. Ada peraturan tentang perbedaan antara karyawan bergaji dan berupah per jam.
peraturan tentang pelecehan seksual, apa yang termasuk dari pemecatan, pertanyaan apa itu yang boleh atau tidak boleh ditanyakan saat wawancara kerja. Dan serangkaian pertanyaan lain yang menunjukkan pemberi kerja diancam tuntutan hukum. Karena itu, pemberi kerja yang pintar, jenis pemberi kerja yang Anda inginkan, akan mengecek pendidikan, pengalaman, dan referensi Anda. Selain itu, ingatlah, Anda menyediakan informasi yang akan terus mengikuti Anda sepanjang karir. Jika mengikuti perkembangan berita, pasti Anda tahu bahwa belakangan ini para eksekutif level tinggi pun bisa dipecat, anggota militer diberhentikan secara tidak terhormat, politikus dicabut jabatannya, dan dosen dipaksa mengundurkan diri. Semua karena ada yang mengecek latar belakang mereka yang mendapati bahwa mereka melebih-lebihkan kualifikasi mereka. 2. Pengalaman. Jika Anda memiliki pengalaman yang berhubungan dengan jabatan yang sedang Anda kejar, jelaskan secara lengkap. Sebutkan nama dan alamat mantan pemberi kerja. Pastikan Anda menguraikan secara jelas pengalaman khusus yang Anda miliki yang akan membantu Anda mengisi jabatan yang akan Anda cari. Referensi. Dapat dikatakan setiap perusahaan ingin mengetahui sebanyak mungkin tentang catatan sebelumnya, riwayat hidup, dan hal-hal lain dari calon karyawan yang menjadi sebuah jabatan dengan tanggung jawab tertentu. Persiapkan catatan surat dari mantan atasan, guru, atau pihak-pihak berpengaruh yang penilaiannya dapat diandalkan. Foto diri. Sertakan foto profesional Anda yang masih baru sebagai bagian dari presentasi Anda. Dalam pasar kerja kontemporer, hal ini belum umum dilakukan. Bagaimanapun, berdasarkan pengalaman pribadi, para editor edisi ini tahu bahwa hal itu bisa sangat menguntungkan. Kami baru pernah menerima satu lamaran kerja seperti itu, tapi jelas fotolah yang mendorong kami mengundang pelamar untuk wawancara. Wow. Jika Anda percaya diri bahwa benar-benar Anda bisa memberi kesan positif dan profesional, Anda mungkin ingin mencoba pendekatan yang tidak biasa ini. Kemungkinan Anda dianggap sombong atau terlalu fokus pada diri sendiri, tapi hal ini bisa juga menguntungkan. Melamar untuk posisi tertentu. Nomor 5. Jangan pernah melamar untuk posisi apa saja. Ini menunjukkan Anda tidak memiliki kualifikasi khusus. Jelaskan kualifikasi Anda untuk posisi tertentu yang Anda lamar. Jelaskan secara terperinci alasan Anda mempercayai Anda memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Ini adalah bagian terpenting dari lamaran, lebih dari bagian lainnya. Bagian ini akan menentukan jawaban apa yang Anda terima. 7. Tawarkan diri mengikuti masa kerja percobaan. Saran ini mungkin terdengar ekstrim, namun pengalaman membuktikan cara ini jarang gagal memenangkan setidaknya sebuah tes. Jika Anda yakin pada kualifikasi Anda, yang Anda butuhkan adalah sebuah tes. Lagi pula, tawaran semacam itu menandakan Anda percaya diri dengan kemampuan Anda mengisi posisi tersebut. Ini cara paling meyakinkan. Perjelas fakta bahwa tawaran Anda didasarkan atas kepercayaan diri Anda terhadap kemampuan Anda mengisi posisi tersebut. Keyakinan Anda terhadap keputusan calon atasan Anda mempekerjakan Anda selewat masa percobaan, dengan tekad Anda untuk mengisi posisi tersebut. Sejalan dengan apa yang akan Anda pelajari pada bab 10 saat membahas lamaran Napoleon Hill untuk Rufus Ayers, Anda akan melihat bahwa Hill memberikan saran ini berdasarkan pengalaman pribadi. Sayangnya, sekarang zaman sudah sangat berubah, sehingga metode ini jarang bisa dipakai. Sekarang, undang-undang ketenagakerjaan dan praktik bisnis modern mungkin melarang penyedia kerja menerima tawaran Anda, tapi banyak perusahaan memiliki program magang yang mengizinkan penyedia kerja menguji karyawan untuk melihat kesukaannya. Yes, the world has changed. Atau ya, buku emang perlu disesuaikan dengan tahun, karena emang tahun setiap kehidupan juga berganti, pola hidup, pola bisnis pun berganti. Nomor 8. Pengetahuan tentang bisnis dan tempat kerja Anda. Sebelum melamar untuk sebuah posisi, lakukan penelitian yang cukup terkait usaha tersebut untuk mengakarkan diri dengan bisnis tersebut.
Bentar cuy, kayaknya tempat duduk gue itu banyak kutunya apa ya, kok gatal sih cuy, gue bingung. Baru-baru ini kok kayak gatal aja ya. Aduh, ada aja. ...50 menit sih, kurang 10 menit. Oh, gatal lagi. Kurang bersih apa ya, udah gue jemur. Di 8 ya. Sebelum melamar untuk sebuah posisi, lakukan penelitian yang cukup terkait usaha tersebut untuk mengakrabkan diri dengan bisnis tersebut dan uraikan dalam resume pengetahuan yang Anda dapatkan di bidang tersebut. Cara ini akan meninggalkan kesan karena menunjukkan bahwa Anda memiliki imajinasi dan minat yang nyata terhadap posisi yang Anda incar. Saat melakukannya, dan Anda benar-benar harus melakukannya, ingatlah bahwa Anda akan berbicara dengan orang-orang yang sungguh paham tentang seluk-beluk dunia bisnis tersebut. Meskipun sudah menggali informasi secara mendalam, maksimal Anda hanya akan tahu sedikit tentang bisnis mereka. Kalau Anda berusaha terlihat kelewat atau so akrab, strategi ini justru bisa menjadi bumerang dan mengungkap bahwa pengetahuan Anda tentang bisnis tersebut masih di permukaan. Kecuali Anda sudah pernah berkecimpung dalam industri yang sama dan punya wawasan berdasarkan pengalaman. Jangan sok tahu. Gunakan pengetahuan Anda untuk menunjukkan bahwa Anda telah meluangkan waktu untuk belajar sendiri dan bahwa Anda sungguh-sungguh tertarik. Tapi jangan coba-coba mengajari calon atasan Anda cara menjalankan bisnis. Camkan bahwa bukan pengacara yang menguasai semua undang-undang, tetapi mereka yang mempersiapkan perkara dengan baik. Yang menang jika perkara Anda disiapkan dan diselesaikan dengan seksama. Kemenangan Anda sudah didapat ketika permainan baru saja dimulai. Jangan khawatir semuanya terlalu panjang. Para atasan mempunyai kepentingan untuk membeli jasa seorang pelamar yang benar, yang benar-benar memenuhi syarat, seperti halnya Anda berkepentingan untuk mendapat sebuah pekerjaan. Bahkan kesuksesan sebagian besar atasan yang berhasil datang berkat kemampuan mereka memilih anak buah yang benar-benar cakap. Mereka ingin semua informasi tersebut disediakan. Seperti disebutkan sebelumnya, saat mengirim resume lewat fax mail, pastikan jumlahnya tidak lebih dari 3 halaman dan isinya harus menerangkan bahwa Anda dengan senang hati bersedia memberikan resume lebih mendetail jika diminta. Satu hal lagi yang perlu diingat, kerapian menyiapkan resume akan menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang penuh perhatian. Ibarat mereka yang berhasil membiasakan diri dengan kehati-hatian. Mereka tahu bahwa kesan pertama membekas selamanya. Resume Anda adalah wiraniaga Anda. Beri pakaian yang indah, maka ia akan tampil cantik, mengalahkan apapun yang pernah dilihat oleh calon atasan. Dalam hal ini, lamaran untuk sebuah posisi, jika posisi yang Anda incar layak diincar, posisi tersebut juga layak dikejar dengan penuh kehati-hatian. Selain itu, jika Anda menjual diri Anda langsung kepada seseorang atasan dengan cara yang mendekatkan individualitas Anda padanya, boleh jadi Anda akan menerima uang lebih banyak untuk jasa Anda sejak awal dibandingkan jika Anda melamar sebuah pekerjaan dengan cara biasa. Begitu resume Anda selesai, Anda harus mempersiapkan salinan
individual dan pribadi untuk masing-masing perusahaan yang ingin Anda lamar. Sentuhan personal ini pasti akan menarik perhatian. Ketik periksa ejaannya, cetak dan jeli dengan kertas terbaik yang bisa Anda dapatkan. Foto Anda harus terpasang di salah satu halamannya. Siapkan jeli dan terpisah dengan mencantumkan nama perusahaan. Kalau memang Anda akan melamar ke lebih dari satu perusahaan, jika Anda mencari perusahaan lewat agen iklan atau agen tenaga kerja, beri akan terbesar dan Anda semuanya dalam memasarkan jasa Anda. Ini akan membutuhkan perlakuan istimewa dari agen dan calon atasan Anda. Saya pernah membantu menyiapkan presentasi yang sangat menonjol dan lain dari yang lain, sehingga klien saya langsung diterima bekerja tanpa harus menjalani wawancara pribadi. Jika menginginkan hasil yang sama, ikuti instruksi tersebut secara bersama dan kembangkanlah dengan imajinasi Anda. Komentar: zaman sekarang setiap toko ATK, alat tulis kantor, menyediakan banyak pilihan kertas, folder, penjeli, dan bahan-bahan untuk presentasi yang bisa disusun dengan cara yang unik sekaligus profesional. Dengan semua kemungkinan yang tersedia, jika Anda sekedar menyajikan setumpuk kertas polos yang distaples di ujung, kemungkinan respon yang akan Anda terima juga standar. Apabila menyuntikkan sedikit gravitas ke dalamnya, Anda akan lebih mudah menyiapkan presentasi yang sesuai dengan perusahaan yang Anda lamar. Lebih mudah memilih posisi yang Anda inginkan, sekaligus lebih mudah mencerminkan kepribadian dan gaya Anda. Cara mendapat posisi yang benar-benar Anda inginkan. Wow, banyak sih. Setiap orang menikmati melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi mereka. Seorang seniman senang bekerja dengan cat mekanik dengan tangan, penulis suka menulis. Mereka yang memiliki bakat khusus tidak terlalu besar menyukai bidang tertentu di dunia bisnis dan industri. Ada banyak jenis pekerjaan yang ditawarkan di Amerika dan seluruh dunia. 1. Tentukan dengan pasti jenis pekerjaan yang Anda inginkan. Jika pekerjaan tersebut belum ada, Anda mungkin dapat menciptakannya. 2. Pilih perusahaan atau individu tempat Anda ingin bekerja. 3. Pelajari tentang tempat pekerjaan, misalnya kebijakan personal dan peluang promosi yang ada. 4. Dengan menganalisis diri Anda, bakat Anda, dan kecakapan Anda, tentukan apa yang dapat Anda tawarkan dan rencanakan cara dan sarana untuk memberikan manfaat, jasa pengembangan, dan ide-ide yang Anda yakin akan berhasil Anda sampaikan. 5. Lupakan pekerjaan. Lupakan ada lowongan atau tidak. Lupakan basa-basi. Anda punya pekerjaan. Untuk saya, berkonsentrasilah pada apa yang dapat Anda berikan. 6. Setelah menyusun rencana di kepala Anda, ungkapkan rencana tersebut pada sehelai kertas dalam format yang rapi dan terperinci. 7. Serahkan semua Anda kepada orang yang berwenang mengambil keputusan. Setiap perusahaan mencari orang yang dapat memberikan sesuatu yang bernilai, baik berupa ide, jasa maupun koneksi. Setiap perusahaan memiliki ruang untuk orang dengan rencana tindakan pasti yang akan menguntungkan perusahaan. Sudah lumayan lelah. Rangkaian prosedur ini mungkin memerlukan waktu beberapa hari atau berminggu-minggu, akan tetapi perbedaan dalam penghasilan, kemajuan karir, dan perolehan pengakuan akan menghemat bertahun-tahun kerja keras dengan bayaran kecil. Ada banyak keuntungan, dan salah satu yang utama adalah cara ini sering menolong orang menghemat waktu 1-5 tahun untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Setiap orang mengawali dari atau melompat langsung ke tengah tangga melakukannya lewat perencanaan secara sengaja dan hati-hati. Cara baru memasarkan jasa.
superior dan memasarkan jasa mereka agar dapat hidup lebih baik di masa depan. Harus mengakui perubahan luar biasa yang terjadi dalam relasi antara atasan dan karyawan. Relasi masa depan antara para atasan dan karyawan akan lebih bersifat kemitraan yang terdiri atas atasan, karyawan, dan publik yang mereka layani. Mungkin sampai sini ya. Oke, bye bye.